Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali melanjutkan kajian kitab fikih dengan membaca fikih praktis dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah di ujung pembahasan kitabun nikah. Kalau memungkinkan waktunya kita akan selesaikan di malam hari ini. Kalau tidak maka kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Setelah itu kita akan masuk di kitabul jinayat. Al-jinayat terkait dengan had dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam hukum Islam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal, wa nafaqatul ahli wajibatun lil walidaini wal mauludin. Ini beliau bahas terkait dengan nafkah. Nafkah keluarga itu wajib bagi kedua orang tua dan bagi anak. Nafkah itu wajib diberikan kepada orang tua atau dan kepada anak. Cuman ada syarat dan ketentuannya. Kapan wajib seorang anak menafkahi ayahnya, ibunya, dan kapan seorang ibu, seorang ayah atau ibu menafkahi anaknya. Ada syarat dan ketentuannya yang disebutkan. Kata beliau rahimallahu ta'ala, menafkahi keluarga itu wajib termasuk orang tua dan anak. Fa'ammal walidun. Adapun orang tua. Fatajibu nafaqatuhum bisyartoin. Adapun orang tua, wajib kita menafkahi mereka, kita sebagai anak. Wajib menafkahi orang tua. Bisyartoin dengan dua syarat. Kalau terpenuhi dua syarat ini, wajib kita nafkahi orang tua kita. Hukumnya wajib berdosa kalau kita telantarkan. Iya. Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafabil mar'i isman aydoyi aman yakutu. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan yang wajib dia nafkahi. Nah sekarang wajib menafkahi orang tua dengan dua syarat kata beliau. Pertama al-fakru. Orang tua kita itu miskin. Fakir. Iya. Tidak punya penghasilan atau punya penghasilan tapi tidak cukup atau pas dengan kebutuhannya. Ini wajib kita nafkahi. Ini yang pertama. Yang kedua wazzamanah. Al-fakru wazzamanah. Dia fakir dan az-zamanah. Ini digandengkan ya. Fakir dan punya sakit yang berkepanjangan. Artinya sudah tidak mampu. Sudah lemah. Iya. Badannya. Sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ini wajib kita nafkahi.
Awil fakr wal junun. Pasangan kedua atau dia miskin terus dan gila juga. Misalnya ada orang tua kita, qadarullah, ya dia gila, ya miskin atau gila, gila, miskin atau gila dan gila. Ini juga wajib kita nafkahi. Karena namanya orang tua ketika sudah tidak normal lagi, susah dia berusaha. Maka kita sebagai anaklah yang wajib menafkahinya. Yang wajib menafkahinya. Ini syarat wajibnya. Ini adalah syarat wajibnya. Karena kenapa? Seorang anak wajib menafkahi orang tuanya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada seorang untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Iya, diantaranya adalah nafkah wajib. Dan juga Allah berfirman, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sahib, teman keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Juga kita ini masuk di usahanya ayah, usahanya ibu kita. Kita ini masuk di usahanya. Usaha orang tua itu ada harta dan ada anak keturunan. Nah kalau dia punya harta, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti dia punya kita. Wajib kita kasih biayai. Bahkan hal yang terbaik yang orang tua usahakan adalah ketika dia punya anak. Kata Nabi SAW, Atyabu ma ya'kulur rajul min kasbihi. Wa waladuhu min kasbih. Masya Allah. Kata Nabi, yang terbaik yang seorang itu makan adalah kalau dari usahanya sendiri. Dia bekerja. Itu yang terbaik yang dia makan. Dari hasil kerjanya sendiri. Itu makanan yang paling bagus yang dia makan. Terus Nabi ingatkan. Wa waladuhu min kasbih. Anak itu dari usaha orang tua. Artinya isyarat. Bapak tidak kerja, anak bekerja. Ini yang kita usahakan itu usahanya orang tua. Karena kita tidak bisa ada kalau orang tua tidak ada. Iya. Maka tidak boleh kita bilang, ini saya dapat sendiri Pak, bukan kita. Oh ini masuk dalam kedurhakaan. Ini tidak syukur nikmat. Masa tiba-tiba dia sudah jadi orang malu dia bilang, ini usaha saya Pak, bukan usaha tak. Apakah dia tidak pikir kalau orang tuanya tidak ada, dia bisa usaha. Makanya dinukil dari ulama kita seperti Al-Imam Syinqiti rahimahullah. Ketika beliau ditanya ada katanya seorang anak punya mobil, punya harta. Orang tuanya bapaknya jual tanpa dia kasih tahu. Dia tanya hukumnya. Gimana hukumnya orang tua saya jual barang saya tanpa saya tahu, tanpa izin. Syekh marah. Gimana cara kamu tanya izin? Kamu dan orang tua, kamu dan hartamu itu punya orang tuamu. Kenapa harus izin? Nah kamu saja itu punya orang tuamu. Karena kalau kamu orang tuamu tidak ada, kamu tidak ada. Kamu itu usahanya orang tua. Masa ada orang tua jual kamu butuh tanya hukum izin? Sah orang tua mau jual punyamu semuanya. Iya, sah. Karena kamu dan apa yang kamu usahakan itu punyanya orang tua. Punyanya orang tuamu. Apa dalilnya? Ini. Ya, ini hadis yang ada di hadapan kita. Wa waladuhu min kasbih. Anak itu adalah usaha daripada orang tua. Demikian pula ada hadis lain dari Nabi SAW bahwa anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Kamu dan hartamu itu adalah punya bapakmu. Bukan punya kamu, itu punya bapakmu. Nih punya bapakmu. Tidak boleh kamu ingkar nikmat. Tidak boleh kamu ingkar nikmat.
Ini tidak ada silang pendapat akan wajibnya menafkahi orang tua. Iya, akan wajibnya menafkahi orang tua. Ini yang belum disebutkan 2 syarat. Orang tua miskin, sakit, atau orang tua gila. Ada syarat juga yang belum tidak sebutkan terkait dengan syarat si anak. Kan enggak, masih harus tambah. Kan enggak, itu kan syarat untuk orang tuanya miskin. Di sana para ulama ada yang menambah. Ya tentunya anak harus punya, ya memang ada kemudahan. Memang dia lagi punya rezeki. Artinya kalau dia tidak mampu kan tidak wajib dia nafkahi orang tuanya. Si anak memang punya kemudahan. Si anak punya kemudahan. Itu diantara syaratnya. Iya. Si anak punya kemudahan. Dia memiliki, iya, kelebihan dan kemampuan. Kata para ulama, lebih dan mampu itu gimana ukurannya? Yaitu min fadli an kutihi wa kuti ayalihi fi yaumihi wa lailatihi. Masya Allah. Kata para ulama, punya kemampuan itu kalau lebih dari makanannya hari itu dan makanan keluarganya. Kalau seorang anak dia punya istri, punya anak, kemudian dia punya orang tua, makanan anak istrinya cukup untuk hari itu, lebihnya itu dianggap mampu. Itu dianggap mampu. Iya, sudah wajib dia nafkahi orang tuanya. Ini 3 syarat. Ini 3 syarat. Kemudian berikutnya, kata beliau, wa ammal maulud. Adapun anak. Sekarang kita berbicara kapan anak itu wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Adapun anak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Fatajibu nafaqatuhum bisurut. Wajib menafkahi mereka dengan syarat. Al-faqr was-sigar, 1. Dia miskin terus masih kecil. Belum bisa berusaha. Miskin dan masih kecil. Awil faqr was-zamana, demikian pula miskin sekaligus dia sakit-sakitan. Tidak bisa berusaha. Awil faqr wal junun, atau miskin dan gila. Adapun miskin, adapun gila tapi kaya, tidak wajib dinafkahi. Sakit tapi kaya, tidak wajib anak itu dinafkahi. Paham kan? Anak kecil tapi kaya, tidak wajib anak itu dinafkahi. Ini penting. Jadi anak wajib dinafkahi kalau dia miskin masih kecil. Kalau dia miskin sakit-sakitan. Kalau dia miskin dia gila. Ini wajib dinafkahi. Wajib dinafkahi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, terhadap anak bagi orang tua wajib dia memberikan rezeki, uang belanja atau kebutuhan kepada anak, pakaiannya dengan baik. Ya, kebutuhannya dan pakaiannya. Kebutuhannya dan pakaiannya. Ini yang disebut. Ini yang disebutkan. Bahkan dalam sunnah di riwayat Imam An-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala, datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW, dia berkata, inna ma'i dinar. Saya punya dinar. Maksudnya saya punya uang. Bahasa kita sekarang. Yang dulu mata uangnya emas atau perak. Maka kata Nabi kepadanya, anfik ala nafsik. Infak kepada dirimu. Kalau kau punya uang, belanjakan untuk dirimu. Pakai untuk dirimu. Iya. Ini yang kata Nabi, karena hartamu itu apa yang kamu pakai. Apa yang kamu makan. Apa yang kamu gunakan.
Cuman dia bilang ma'i akhor, saya juga punya yang lain. Artinya ini lebih dari kebutuhanku. Ini lebih dari kebutuhanku. Maka kata Nabi, amfik ala waladik. Berimpak kepada anakmu. Jadi kalau kamu punya lebih, anakmu. Anakmu. Nah, ini anjuran untuk berinfak kepada anak. Iya. Bahkan kalau seorang ayah tidak memberikan uang belanja kebutuhan kepada anaknya, boleh ibu mengambil dari harta ayahnya itu tanpa dia kasih tahu ayahnya. Kan itu haknya anak. Haknya anak. Seperti yang diadukan oleh istrinya Abu Sufyan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia kikir, dia perhitungan tidak memberikan belanja kepada anak dan istrinya dengan belanja yang cukup. Apa kata Nabi kepadanya? Khudhi min malihi ma yakfiki bil ma'rufi yakfi banik. Ambil harta suamimu apa yang mencukupimu dengan baik, dengan sesuai dengan kebiasaan di masyarakat, ya, kebutuhan orang dan yang mencukupi anakmu. Boleh diambil kalau ada suami yang pikir. Ini menunjukkan apa? Wajibnya menafkahi anak istri. Ini dua syarat yang beliau katakan. Syarat juga yang belum tak sebutkan adalah tentunya yasarul walidain. Orang tua memiliki kemudahan. Dia memang diberikan kemudahan untuk memberikan nafkah. Adapun kalau orang bapaknya juga adalah orang yang susah, maka tidak ada kewajiban kalau dia tidak mampu. Ini harus dipahami. Jangan sampai nanti ya kita bilang wajib bapak saya infakkan saya. Ya, berdosa kita kalau tidak kasih ke uang belanja. Ini bahaya ini. Itu kalau orang tua kita adalah mampu. Kalau orang tua kita mampu, dia lagi memang punya kelebihan, maka wajib dia nafkahi anaknya. Wajib dia nafkahi anaknya. Ini yang beliau katakan. Kemudian berikutnya, beliau singgung juga, wa nafaqatur raqiq. Ini walaupun tidak ada sekarang. Nafkahnya budak. Wal bahaim dan hewan ternak kalau kita punya ternak. Kalau punya ternak. Iya, kadang kan ada orang punya ternak sapi, kambing, kuda, onta, keledai, atau dia punya ternak burung misalnya. Iya, punya ternak kucing sekalipun misalnya. Wajib dia nafkahi. Wajib dia nafkahi. Tapi kata beliau wajibatun biqadril kifayah. Wajib sesuai dengan kecukupannya. Dia cukupnya berapa yang dia makan. Wala yukallifu minal amali ma la yutiqo. Kemudian khusus hewan ternak dan khusus budak. Tidak boleh dia bebankan hewan ternaknya itu dari amalan pekerjaan yang dia tidak mampu. Misalnya dulu orang pelihara sapi, orang pelihara kerbau, orang pelihara kuda, keledai. Itu untuk bekerja. Untuk bajak sawah dan yang semisalnya. Untuk pikul muatan dan semisalnya. Jadi wajib menafkahi dan tidak boleh membebankannya dengan apa yang dia tidak mampu. Dengan apa yang dia tidak mampu. Apa dalil akan wajibnya ya membiayai budak kalau kita punya? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Untuk budak itu wajib kita kasih makan, wajib kita kasih pakaian. Wala yukallafu minal amali illa ma yutiku. Tidak boleh dia bebankan budaknya itu berupa pekerjaan kecuali yang dia mampu. Tidak boleh. Iya. Bahkan kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamlikuhu kutah. Masya Allah. Cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia menahan dari budaknya itu kebutuhannya. Dia tidak kasih makan budaknya, dia tahan. Itu dikatakan berdosa. Ini budak. Bagaimana lagi kalau anak, istri tentunya itu sudah dipahami. Terus kalau peliharaan Ustadz gimana? Dari mana sisi wajibnya kita wajib nafkahi kalau kita pelihara? Ada hadis kisah dari Sahih Bukhari Muslim
Nabi SAW bersabda, uddibat imro'atun fi hirrah. Ada seorang perempuan disiksa di neraka karena kucing. Ada seorang perempuan disiksa di neraka karena kucing. Gimana itu? Ada apa dia dengan kucingnya? Kenapa bisa masuk neraka? Kata Nabi, habasatha hatta matat. Dia kurung kucingnya, dia kasih kandang. Sampai mati. Dia kucingnya dia kandangi, mati. Demikian pula selain kucingnya, burung dia kandangi, mati. Dia tidak kasih makan. Fadakhalat fihan nar. Maka dia masuk neraka karena sebab kucingnya. La hiya at'amatha wa saqatha idhiya habasatha. Dia tidak memberinya makan, tidak memberinya minum ketika dia kurung. Berarti kalau pelihara kucing dikurung boleh. Yang penting diberi makan, diberi minum. Ini yang tercela ini dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Walahiyya tarokatha ta'kulu min khosyashil ard. Dia juga tidak lepas. Jadi dia tidak kasih makan, dia juga tidak lepas supaya kucing itu makan di khosyash al-ard. Apa khosyash? Yang apa itu? Hewan-hewan yang kecil di apakah itu serangga atau apa yang semisalnya. Dia tidak lepas untuk makan itu. Ini masuk neraka. Ini menunjukkan wajib kita nafkahi. Wajib kita ya memberikan makan kepada yang kita pelihara. Demikian pula berdalil dengan hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk di suatu perkebunan orang Ansor. Ternyata di dalamnya ada onta. Tatkala onta itu melihat Rasulullah, menangis ontanya, keluar air matanya. Maka Nabi datang kepadanya dan Nabi mengusapnya. Akhirnya dia diam, tidak menangis. Kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang, man rabbu hadzal jamal? Siapa ini pemilik onta ini? Faja'afatan minal ansor, maka datang seorang anak muda dari kalangan ansor. Dia katakan, huwali ya Rasulullah, itu punya saya. Wahai Rasulullah. Kata Nabi kepadanya, ala tattakillah fi hadhil bahimah allati mallakaha Allahu iyyaha. Tidakkah kamu takwa kepada Allah terhadap hewan ternak ini yang Allah berikan kepada kamu? Fa innaha tashku ilayya. Dia mengadu kepadaku. Annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Bahwasannya kamu membuatnya lapar. Kamu membuatnya lapar. Dan kamu meletikannya. Ini riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi. Jadi sampai mengadu kepada Rasulullah. Dan Nabi SAW memarahi orang itu. Ini menunjukkan sekali lagi. Kalau kita punya peliharaan. Harus kita kasih makan. Harus kita kasih makan. Iya. Khusus istri setelahnya. Tadi kan anak orang tua. Kemudian kata beliau faslun pasal. Wa nafaqatu zaujatil mumakkinah min nafsiha wajibah. Masya Allah. Nafkah istri yang menyerahkan dirinya kepada kita. Maksudnya istri yang taat. Bukan istri yang durhaka. Nafkah untuk istri yang taat. Itu wajib. Itu adalah wajib. Wahya muqaddaratun idza kana zauju musira. Dan dia sudah ditentukan. Ya. Diwajibkan jika suami itu memang suami itu diberi kemudahan. Maksudnya kalau suami memang dia punya rezeki yang lapang, dia kasih nafkah istrinya sesuai dengan kelapangannya. Kalau dia sempit, kasih sesuai dengan kesempitannya. Allah berfirman, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang memiliki kelapangan berinfak, memberikan uang belanja dan kebutuhan istrinya sesuai dengan kelapangannya. Tapi bagi orang yang sempit rezekinya,
maka dia infakkan sesuai dengan apa yang Allah kasih. Sesuai dengan Allah kasih. Ini menunjukkan wajib. Yumfiqo. Liyumfiqo. Pakai lamul amr. Perintah. Famuddan min ghalibi kutiha. Ini di antara contoh ya. Tapi ini contoh dulu. Pokoknya intinya kata Allah sesuai dengan kemampuan dan kelapangan. Lapang kasih lapang, sempit, sempit juga. Kata beliau di antara bentuk contohnya ya. 2 mud dari makanan penduduk negeri itu. 2 mud itu 2 kali telapak tangan begini. 1 kali makan ya. Itu yang dikasih. Itu sampai menunjukkan bahwa wajib kita kasih nafkah. Wajib kita kasih pisah, enggak bisa. Tindakan itu adalah kewajiban. Itu kewajiban. Enggak bisa dibilang, tapi saya Ustadz yang bayar listrik, bayar air, bayar. Enggak, itu lain. Untuk istri lain. Untuk istri lain. Iya. Jadi 2 mud. Bagi yang mampu ya 2 mud itu banyak. Dia 2 telapak tangan begini digabung kemudian 2 kali. Wa minal udum wal kiswah wa ma jarat bihil adah. Masya Allah. Dia kasih berupa udum, yaitu minyak dan semisalnya. Maksudnya yang terkait dengan masakan. Dari yang dibutuhkan. Dan kalau hanya beras, apa yang mau diinikan? Iya. Dibelikan bahan pelengkapnya. Wal kiswah juga pakaian. Wajib bagi seorang suami untuk memberikan pakaian istrinya. Kalau dia tidak bisa beli ya, maksudnya tidak bisa membelinya, dia kasih uang belanja. Suruh istrinya beli. Majarot bihil adah, apa yang berlaku di kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan masyarakat. Iya. Wa inkana mu'siro, jika ditakdirkan dia adalah kesulitan. Suami ini dia tidak lapang rezekinya. Maka kata beliau, famud wa ma yata'addamu bihil mu'sirun. Wayak tasunah. Maka tidak apa-apa dia kasih 1 mud. Itu 2 telapak tangan begini digabung dia kasih istrinya. Dan apa yang dibutuhkan dari untuk masak dan semisalnya dari minyak dan selainnya. Dan memberi pakaian juga. Tetap. Walaupun kita miskin tetap wajib kita kasih pakaian istri. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Ya dalilnya. Adapun dalil dari hadits ya. Itu tadi kita sebutkan dalil dari Quran. Bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya. Dalil dari hadits lebih rinci. Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim. Fattakullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah terkait dengan perempuan. Istri yang kalian punya. Fa innakum aqattumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Ketika antum melamar seorang perempuan dan antum terima akadnya dengan orang tuanya, berarti itu amanah dari Allah untukmu. Yang kamu memang siap memikulnya. Menikah itu bukan hanya sekedar qada'ul watar, ya, memenuhi kebutuhan syahwat, tapi itu amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah. Nabi ingatkan, kalian halalkan kehormatan mereka itu kan dengan kalimat Allah. Kamu halalkan dengan akad. Walakum alaihinna. Dan kalian punya hak atas mereka. Alla yuti'inna furushakum ahadan takrahuna. Kalian punya hak untuk atas mereka untuk tidak memasukkan ke dalam kamar atau rumah kalian siapa saja yang kalian tidak suka. Fa in fa'alna dzalik, kalau dia masukkan orang kamu tidak suka dalam rumah, fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Boleh kamu memukul mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Pukulan untuk mendidiknya. Walahunna alaikum. Sekarang ini untuk mereka punya hak kepada kalian. Rizkuhunna, rezekinya yang dia butuhkan. Wa kiswatuhunna, pakaiannya yang dia butuhkan. Bil ma'ruf, sesuai dengan di masyarakat. Di masyarakat istri itu butuh apa? Iya, makanannya apa? Dia tidak disebutkan harus kalian kasih kurma. Tidak. Yang di masyarakat. Kebutuhan orang rezekinya di masyarakat apa? Kalau beras kamu belikan berasnya.
dan yang dia butuhkan. Dan yang dia butuhkan. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, ya, ini bagi yang diberi kemudahan dan diberi kesusahan. Tapi kalau ada orang pertengahan, tidak juga kaya, tidak juga miskin. Ada kan keadaan yang seperti itu. Kata beliau wa in kana mutawassita, jika dia adalah orang pertengahan. Iya, menengah, pamuddun wanis. Maka dia kasih istrinya 1 mud dan 1 mud setengah. Yaitu 1 begini, kemudian 1 telapak tangan. Ya kalau kaya tadi 2 mud. Kalau miskin 1 mud. Kalau pertengahan 1 mud setengah. 1 mud setengah. Wa minal udum wal kiswa al wasat. Demikian pula dari bahan-bahan yang lainnya dan pakaian pertengahan juga. Pertengahan juga. Iya, ini yang disebutkan. Kemudian wa idza a'sara binafaqatiha, Masya Allah. Jika dia kesulitan untuk menafkahinya. Iya. Dia kesulitan untuk menafkahinya. Tidak mampu sama sekali. Falahal fasku. Boleh bagi istri untuk, boleh hukumnya. Tidak wajib ya, boleh bagi istri untuk membatalkan pernikahannya. Maksudnya minta diceraikan. Kan daripada suaminya, misalnya dia tidak mampu suaminya dan dia juga membutuhkan hidup itu. Maka boleh dia minta diceraikan. Boleh, tapi kalau dia bersabar bersama suami, alhamdulillah itu lebih bagus. Cuman ketika tidak mampu dibiayai, boleh dia minta cerai. Wakada ida a'sar bisadaqa qabla dukhul. Demikian pula kalau dia tidak mampu untuk membayar maharnya sebelum masuk. Tadi dia orang tuanya bilang saya mau anakku sekian maharnya. Dia iakan, ternyata saat hari akad, sudah akad dia tidak mampu mendapatkan maharnya. Boleh dia batalkan. Boleh dia batalkan daripada dia paksakan dia utang misalnya. Tidak, boleh dia batalkan. Boleh dia batalkan sebelum dukul. Sebelum malam pertama. Iya, itu dibolehkan. Iya, daripada kita lanjut dan kita tidak mampu apa-apa. Iya, lebih baik kita sudah putus hubungannya. Ini yang beliau katakan. Kemudian kata beliau pasal wa idza faqara rajul zaujatahu wa lahu minha walad. Ini terakhir. Terkait dengan anak kalau bercerai. Jika seorang ayah dan ibu bercerai, anaknya siapa yang menafkahi? Ini penutup dari kitabun nikah. Jika seorang lelaki berpisah dengan istrinya dan dia punya anak dari istrinya itu. Fahiya ahakku bihadonatihi ila sab'i sinin. Masya Allah. Si istri yang berhak untuk menjaganya, merawatnya, memeliharanya sampai 7 tahun. Jadi kalau anak itu masih kecil memang hak hadonah, hak pelihara itu istri. Dari kalau kecil, ya haknya. Cuman bagi seorang ayah ya harus kasih uangnya. Istri yang menjaga, istri yang pelihara, tapi ayah apa? Kasih uang belanja nafkah anak itu ayah. Iya. Jadi sampai kapan? Sampai usia 7 tahun. Summa yukhayyar baina abawaihi. Fa'ayyuhu makhtara sulima ilaih. Masya Allah. Ini keadilan Islam. Setelah 7 tahun, maka seorang anak itu dimintai pilihan. Dia pilih ayah atau pilih ibu. Maka siapa yang dia pilih, itu yang berhak. Itu yang berhak. Masya Allah. Iya, itu yang berhak. Karena Nabi SAW ya, menghukumi seperti itu. Dari hadis Amr ibn Shu'aib. Dari bapaknya, dari kakeknya. Datang seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna bini hada kana batoni lahu wi'a, wasadli lahu siqa, wahijri lahu hiwa. Datang seorang perempuan bercerai dengan suaminya, tapi dia bilang, wahai Rasulullah, ini anakku, perutku ini seperti tempat baginya. Ya, seperti tempat
ya, wadah baginya. Ya, kemudian ini air susuku itu seperti minuman untuknya, pangkuanku adalah tempat baginya untuk tidur. Tapi wa inna abahu tallaqoni, tapi bapaknya talak saya. Itu dia bilang. Wa arada ayyantazi'a minni. Dia ingin ambil anaknya juga. Dia talak saya, dia mau ambil anaknya juga dari saya. Itu dia bilang perempuan ini. Apa kata Nabi? Anti haqqu bihi malam tankihi. Kamu lebih berhak terhadap anak itu, tapi selama kamu belum menikah. Itu syaratnya. Kamu lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah. Karena kalau sudah menikah itu istri, haknya bapak. Bukan haknya lagi istri. Itu jaga anak. Ini masalah hadona, masalah perawatan terhadap anak. Ya. Jadi ibunya lebih berhak, tapi selama dia belum menikah. Selama dia belum menikah. Ini sekaligus syaratnya. Ini sekaligus syaratnya. Makanya beliau bilang wasyara'itul hadonati tabaun. Ya. Syarat hak mengasuh anak itu ada 7. Itu syaratnya istri mengasuh anaknya ada 7. Iya. Apa itu al-aqlu? Itu istri itu yang kita cari, yang diceraikan tadi. Ya, ibu dari anak itu dia berakal, bukan ibu yang gila. Kedua wal hurriyah, itu ibu itu adalah merdeka bukan budak. Waddin, dia orangnya seagama dengan anak dan ayahnya. Tidak boleh yang beda agama, bahaya nanti dia bisa pengaruhi anaknya bawa ke ya agamanya. Naudzubillah. Wal iffa, terus dia perempuan yang terhormat. Dia menjaga kehormatannya. Ya. Kemudian wal amanah, dia seorang perempuan yang amanah. Kemudian yang berikutnya wal khulu min zauj. Dia tidak punya suami, tidak menikah. Kemudian berikutnya wal iqamah. Ya. Kemudian dia iqamah, mukim. Dia bukan orang yang suka safar terus, dia orang yang mukim, tinggal di tempat. Kata beliau fa ini ikhtalla syartun saqatat. Kalau hilang syarat tadi, maka hilang hak hadonanya, hilang hak ya terhadap anaknya itu. Ini yang beliau katakan. Alhamdulillah dengan ini kita sudah tamat dari kitabun nikah. Dengan ini kita sudah tamat dari kitabun nikah. Seperti ini sisa 3 kitab lagi ini insya Allah. Sisa kitabul jinayat, kitab terkait dengan kejahatan-kejahatan. Kemudian jihad. Kemudian nanti ada kitab terkait dengan perbudakan. Paling terakhir masih ada kitabul aiman wan nudur. Ya, sisa 4 ya. Kitab terkait dengan sumpah dan nadar. Dan terakhir adalah kitab terkait dengan perbudakan. Kitab terkait dengan perbudakan. Sisa sedikit lagi alhamdulillah. Kitab ini kita akan tamat darinya. Sisa pembahasan-pembahasan penutup dan mudah dipahami insya Allah. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Kitab terkait dengan al-jinayat. Alhamdulillah. Kita adzan dulu. Bismillah, kita lihat sini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya tentang nikah siri? Dan bagaimana solusinya kalau sudah terjadi pernikahan tersebut? Tergantung nikah siri. Apa yang dimaksud dengan nikah siri? Karena para ulama kita merinci. Kalau nikah siri dalam artian tidak ada yang tahu sama sekali, haram. Dalam artian nikahnya sembunyi-sembunyi betul. Biar orang tuanya perempuan tidak ada yang tahu siapapun. Haram. Iya. Kalau bangunan hubungan dibangun di atas hal itu, zina. Na'udzubillah. Tapi kalau maksudnya nikah siri dalam istilah istri tidak tahu, tapi orang-orang tahu. Orang tua perempuan tahu, keluarga perempuan tahu. Cuman istrinya dia rahasiakan. Dia, istrinya rahasiakan. Para ulama mengatakan, ya halal hubungannya, tidak zina. Tidak zina. Halal hubungannya. Tapi tidak disarankan. Karena kalau nikah seperti itu tidak tercatat di pemerintahan. Karena syarat pemerintahan kalau di kita,
Dia akan keluarkan surat nikah kalau sidang istri pertama. Sidang istri pertama. Jadi jangan salah paham, pemerintah bukan tidak membolehkan. Tapi pemerintah meletakkan syarat karena banyaknya kedoliman terhadap perempuan. Banyak kasus, banyak perkara ya itu terjadi karena nikah tanpa surat resmi dari pemerintah. Sehingga kadang istri kedua menuntut warisan setelah meninggal suaminya, ternyata tidak tercatat sebagai istri. Dolim. Makanya pemerintah itu, aturan pemerintah itu ada maslahat untuk masyarakat. Aturan pemerintah itu ada maslahat untuk kita sendiri. Bahkan untuk perempuan sendiri. Kalau perempuan tahu ini, dia tidak mau kalau nikah tanpa surat begitu. Dia akan mempersyaratkan, saya mau menerima kamu dengan syarat istrimu setujui. Karena kalau istrinya setuju, maka pengadilan akan sidang dan keluarkan surat nikah. Dan keluarkan surat nikah. Ada yang begitu banyak. Orang yang seperti itu. Tapi adapun itu tadi, nikahnya siri dalam artian tidak tercatat di pemerintahan, iya halal hubungannya tapi tidak disarankan. Ya, enak sekarang tapi nanti tiba-tiba dia meninggal, terus dia punya anak di istri itu, tidak dapat warisan, kasihan. Kasihan anak-anaknya nanti setelahnya. Tidak disarankan nikah yang seperti itu. Kita tidak mampu, kita tidak mampu. Itu wallahu alam. Izin bertanya Ustadz soal kunut, apakah kunut yang barusan dilakukan itu termasuk kunut nazilah? Soalnya yang saya ketahui kunut nazilah itu yang panjang, dan kalaupun kunut yang barusan kita lakukan itu bukan kunut nazilah. Apakah ada dalilnya Ustadz? Iya. Dari mana kita tahu kunut nazilah itu yang panjang begitu? Iya. Tidak ada ketentuan kunut nazilah itu panjang. Iya. Nabi pendek kunut nazilah. Kunut nazilah itu disyariatkan kalau ada yang menimpa kaum muslimin. Dalil ada hadis di Bukhari Muslim, pernah Nabi SAW ditipu oleh orang kafir, ya, dia datang butuh kepada Islam dan meminta para anak muda penghafal Quran dalam di Nabi untuk pergi ke kampungnya mengajarkan Islam. Akhirnya Nabi utus, ternyata itu tipu dayanya, di perjalanan mereka bunuh semuanya. Dia bunuh semuanya, naudzubillah. Akhirnya Nabi kunut sebulan. Nabi kunut sebulan dengan hal tersebut sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai." Ini bukan lagi urusanmu sedikit pun, ini sudah takdir. Artinya dari situ adalah boleh kita melakukan kunut nazilah kalau ada yang menimpa kaum muslimin. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini kalau ditanya tadi ada dalilnya, itu dalilnya barusan. Itu dalilnya. Adapun pernyataan iya yang saya ketahui kunut nazilah itu yang panjang. Enggak, itu yang kita tahu. Iya. Yang Nabi ajarkan tidak panjang. Karena Nabi kunut pendek, kunut nazilah. Dia mendoakan laknat kepada orang yang membunuh para sahabat. Orang yang membunuh para sahabat. Iya. Tidak harus panjang. Tergantung sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Apa Ustadz, apakah ada dalil kunut nazilah? Tadi. Alhamdulillah. Ya. Berarti sama semua isi hatinya orang ini. Hmm. Tadi itu dalilnya. Iya. Terkenal hadis kunut nazilah. Ana punya kucing. Dan memelihara kucing. Apakah berlaku hukum haram ketika seekor kucing birahi ke kucing yang itu apa ini? Apakah saya punya kucing dan memelihara kucing? Apakah berlaku hukum haram ketika seekor kucing birahi ke kucing yang itu adalah saudaranya sendiri? Tidak ada hubungan. Iya. Masya Allah.
Itu yang berlaku hukum syariat itu cuman manusia dan jin. Iya, kalau hewan halal dia kawini anaknya, bapaknya, ibunya. Tidak ada hukum itu. Masya Allah. Kalau begitu nanti kita harus nikahkan ke Pak Imam. Ini gitu. Iya, tidak ada hukum itu terhadap hewan. Hukum syariat ini hanya berlaku kepada manusia dan jin saja. Manusia dan jin. Hewan tidak. Hewan itu punya hak itu saja. Tidak boleh kita menyiksanya, tidak boleh kita. Hak itu secara makhluk hidup. Kemarin Ana sedang ta'aruf dengan ikhwah. Namun ternyata dia juga ta'aruf dengan akhwat lain. Allahul musta'an. Hingga tiba kabar kalau dia sudah menikah dengan akhwat lain. Iya. Dalam diri anak ada rasa kecewa. Bagaimana cara me, apa ini? Menyikapinya Ustadz gitu gak? Apakah ini? Pokoknya itu. Masya Allah. Iya. Seorang ya kalau ta'aruf dengan orang, iya kita harus selesai dulu dengan satu. Maksudnya dikabari. Iya, dikabari bahwa saya tidak jadi. Supaya orang kita tidak kasih harapan kosong. Tidak kasih harapan kosong. Iya, walaupun tidak haram, tidak haram. Cuman secara manusia itu punya perasaan. Ini kita bertanya kepada orang terkait dengan agamanya, akhlaknya, atau ada kode untuk kita lamar. Seperti itu kita suka kepadanya, ingin mengetahuinya secara dalam. Iya, kalau kita seperti itu ya kita harus ada kabar kita jadi atau kita tidak jadi. Kita jadi atau tidak jadi. Untuk menjaga perasaannya orang. Ya, untuk menjaga perasaannya orang. Ya, tapi ini sudah terjadi qadarullah. Semoga Allah menggantikan untuk kita jodoh yang lebih baik dari yang tadi. Iya. Kemudian kita bersabar kalau memang bukan jodoh, walaupun dia bilang jadi ke kita, kalau bukan jodoh tetap tidak akan jadi. Makanya Nabi SAW katakan wa'alam annama asobaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah apa yang merupakan takdirmu tidak mungkin salah. Tapi sebaliknya, wama akhta'aka lam yakun yusibak. Iya, kalau itu adalah bukan takdirmu, tidak mungkin menimpamu. Tidak mungkin menimpamu. Artinya bersabar saja. Bersabar saja sambil berdoa kepada Allah, meminta yang terbaik. Meminta yang terbaik. Kalau kita orang baik dan kita memang butuh pendamping yang baik, dan sudah saatnya kita butuh pendamping, maka pasti Allah kasih. Karena Allah yang tahu itu semuanya. Allah yang tahu itu semuanya. Maka bersabar saja dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar bahwa Nabi pernah meninggalkan ayat Al-Quran untuk ayat Quran yang baru. Apakah ayat tersebut dihapus dalam Quran atau hukumnya yang ditinggalkan untuk hukum syariat yang baru dalam Al-Quran? Macam-macam bentuknya. Iya, kadang ada nasakh dan ada mansuh, ada penghapus, ada yang dihapus lafadznya dan hukumnya diganti dengan hukum yang lain. Iya, seperti ayat tentang rodoah, ayat tentang susuan. Ada lafadz yang turun sebelumnya 10 kali menyusui. Kemudian ini ayatnya dihapus dalam Quran. Dihapus dalam Quran dan dihapus juga hukumnya. Diganti dengan hukum yang baru 5 kali persusuan. Tapi bukan dengan Quran lagi. Dihapus dengan hadis. Dengan hadis. Ini namanya dihapus lafadznya, dihapus hukumnya. Tapi tidak diganti dengan Quran. Ada juga dihapus hukumnya tapi tidak dihapus ayatnya. Dihapus hukumnya tapi tidak dihapus ayatnya. Ada yang seperti itu.
Ada yang seperti itu. Dari dalam Al-Quran. Dari dalam Al-Quran. Iya. Yang paling paling terkenal dalam hal ini adalah terkait dengan ayatul musabarah. Ayat menghadapi, memerangi orang kafir. Iya, ayat memerangi orang kafir. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minin 'alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain." Ini awal turunnya. Wahai Nabi, bakar semangat orang-orang beriman untuk berperang. Jika kamu punya pasukan yang beriman, yang bersabar di antaramu adalah 20 orang, maka mereka harus mengalahkan 200. Jika ada pasukanmu 20, maka dia harus mengalahkan 200. Berarti berapa itu? Hmm? Hmm? Satu orang? 10. Itu awalnya. Satu orang 10. Itu yang awal turun. Iya. Kalau dia punya 20, dia harus mengalahkan 200. Setelah itu kata Allah, wa iyyakum minkum mi'atun yaglibul alfan. Kalau kalian memiliki pasukan 100, maka dia harus mengalahkan 1000. Itu kelipatannya awal turun ini. Awal perang. Awal disyariatkannya jihad. Karena kaum muslimin masih sedikit. Kaum muslimin masih sedikit. Kalau mereka 100, maka kasih semangat. Dia harus mengalahkan 1000. Masih sama berarti. Berapa yang dia kalahkan satu orang? 10. Karena kalau 100 harus 1000. Jadi begitu dulu awal. Makanya dulu pasukan kafir itu banyak. Pasukan muslim sedikit. Seperti perang Badar juga seperti itu. Iya. Setelah itu Allah katakan al-ana khaffafallahu ankum. Itu ayat tadi dihapus. Hukumnya. Tapi lafadznya masih ada. Kata Allah al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan kepada kalian. Alima wa alima anna fikum do'afa. Dan Allah tahu bahwa di tengah kalian sudah ada kelemahan. Fa'iyakum minkum mi'atun sobiratun yaglibu mi'atain. Kalau di tengah kalian ada 100, maka dia harus mengalahkan 200. Berarti berapa sekarang? Satu orang harus mengalahkan berapa? 2. Itu saya kewajiban setelahnya. Ini ayat menghapus ayat yang sebelumnya tadi. Menghapus hukumnya tidak lafadznya. Apa hikmahnya? Dihapus hukumnya tidak lafadznya. Ya supaya tetap pahala dalam membacanya. Sudah tidak diamalkan tapi kita baca tetap dapat pahala. Kita baca tetap dapat pahala. Ini bentuk-bentuknya. Ini adalah bentuk-bentuknya. Wajibkah seorang anak perempuan untuk menafkahi adik atau saudaranya? Tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib orang tuanya saja. Ya, dan anaknya. Ke atas dan ke bawah. Ke atas dan ke bawah. Kalau keluarga, selain itu sunnah. Itu nafkah yang sunnah. Karena Nabi ketika beliau ditanya siapa yang harus saya nafkah, Nabi bilang ibumu, kemudian bapakmu, kemudian al-aqrab. Kemudian paling dekat dan paling dekat setelahnya. Itu yang disebutkan. Ada seorang ikhwan dipaksa menikah dengan orang tuanya. Tapi ikhwan ini tidak suka dengan ini akhwat. Dan ikhwan ini tidak pernah melakukan tugasnya sebagai suami. Tidak sekamar dan memberi nafkah. Tidak sekamar dan tidak memberi nafkah. Ikhwan ini ingin mengakhiri pernikahannya. Tapi orang tuanya mengancam untuk menyakiti dirinya jika hal itu dia lakukan. Kira-kira hal apa yang harus dia lakukan Ustadz? Apakah ini bisa jatuh talak Ustadz? Karena sudah setahun lebih ini Ustadz. Kalau hanya sekedar itu tidak jatuh talak. Tapi ini hanya dia buruk saja dalam menggauli istrinya. Kemudian untuk yang pertama tadi, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Dalam hal ini dia taat pada orang tuanya, itu lebih baik. Artinya dia terima pilihan orang tuanya, itu lebih baik.
Itu lebih baik. Karena bisa saja menurut kita itu tidak bagus. Tapi kalau kita lakukan karena taat kepada orang tua, karena taat juga kepada Allah. Dalam hal bukan maksiat. Kita ikuti orang tua karena Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua. Maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kita sebutkan satu kisah. Jadi ada seorang perempuan. Dia diceraikan oleh suaminya di masa Nabi. Kata Nabi kepadanya, "Idza halalti fa'adini." Kalau kamu sudah halal, maksudnya selesai masa iddamu, sampaikan ke saya. Maka perempuan itu datang kepada Nabi SAW ketika selesai masa iddah. Selesai masa iddahnya. Dan dia janda. Ternyata dia datang kepada Nabi karena sudah ada 3 orang melamar. Satunya Muawiyah, satunya Abu Sufyan, satunya Usama bin Zaid. 3 orang melamarnya. Iya. Dia bertanya kepada Nabi, siapa yang harus saya terima? Ini 3 orang. Kalau kata Nabi, amma Muawiyah. Ini masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Iya. Karena 3 orang ini Abu Sufyan, iya Abu Sufyan, Abu Jaham. Bukan Abu Jahal, Abu Jaham. Apa? Salah, Abu Jaham. Jadi ini 3 orang, Abu Jaham kaya, Muawiyah miskin, Usama hitam. Maksudnya tidak gagah, hitam. Iya. Walaupun bapaknya putih, ibunya putih, tapi anaknya hitam. Jadi 3 orang ini masalah. Dia tanya kepada Rasulullah, gimana ini? Dan itu. Maka Rasulullah katakan kepadanya, Rasulullah berkata kepadanya, amma Muawiyah, adapun Muawiyah, fala malalah, dia tidak punya harta. Dia tidak punya harta. Iya. Terus wa amma Abu Sufyan, wa amma Abu Jaham, farajulun darabun linnisa. Adapun Abu Jaham, dia suka pukul perempuan. Misalnya maksudnya dia punya uang tapi suka pukul perempuan. Maka Nabi bilang kepadanya, tangkih Usama. Kamu pilih Usama. Tapi masalahnya dia bilang, sambil dia goyang kata, Usama. Dia 2 kali dia bilang, Usama. Dia bilang begitu, maksudnya, aduh maksudnya gimana ini? Usama disuruh pilih oleh Nabi. Dia kan maksudnya, dia tidak suka Usama, dia tidak suka. Maksudnya ini perempuan tidak suka Usama, makanya dia bilang begitu. Dia bilang begitu, tapi Rasulullah bilang kepadanya, ta'atullah wa rasulihi khairun laki. Itu nasihatnya Rasulullah. Kamu taat kepada Allah, itu kan pilihannya Rasulullah. Pilihan Rasulullah, pilihannya Allah. Kamu taat kepada Allah, kamu taat kepada Rasulnya, itu lebih baik untukmu. Maka karena Rasul menasihatkan begitu, dia terima nikah sama Usama. Dia nikah sama Usama karena taat kepada Allah, begitu tadi. Jadi kalau ini seharusnya suami ini harus dia pilih taat pada orang tuanya karena Allah perintahkan. Nabi bilang begitu kepada perempuan tadi itu, kamu taat kepada Allah, taat pada Rasul itu lebih baik. Setelah itu dia nikah dengan Usama, dia bercerita, fakta batu, saya pun dicemburui oleh banyak perempuan. Masya Allah. Jadi walaupun jelek tapi itu pilihan. Karena taat kepada Allah. Karena taat kepada Allah. Paham kan? Dia dicemburui. Dia dicemburui. Karena bisa saja kadang kita tidak suka sesuatu. Tapi ternyata itu yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik untuk kita. Bisa saja begitu. Iya, tidak boleh kita seperti ini. Iya, tidak boleh kita seperti itu. Kalau bagi si perempuannya, kalau memang kita tidak tahan hal tersebut, boleh kita minta cerai daripada kita hidup
dalam tidak kepastian. Iya, boleh. Dan kalau kita suka suami kita itu, walaupun seperti itu kita doakan saja kepada Allah yang memegang hatinya, yang memegang hatinya. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya orang yang memanggil seseorang dengan nama yang dia tidak sukai? Jazakumullah khairan. Tidak boleh. Kalau memang dia tidak suka, tidak boleh. Iya, memanggil dengan itu. Apakah boleh menikah tapi pacaran dulu? Tidak boleh. Iya. Tidak boleh menikah tapi pacaran dulu. Kalau mau menikah, menikah saja. Kalau ada yang kita suka, silakan datangi ke orang tuanya, lamar dan menikah. Iya. Nanti pacaran kalau mau setelah menikah. Bebas kita pacaran. Iya, mau jungkir balik juga boleh. Mohon penjelasannya Ustadz tentang zakat harta. Saya punya uang di rekening bank yang jumlahnya di atas 8 juta rupiah. Dan saya juga punya penghasil perhiasan emas yang total beratnya 70 gram. Bagaimana cara menghitung zakatnya Ustadz? Dan apakah jumlah uang saya yang di rekening nilai zakatnya digabung dengan nilai zakat emas saya atau dihitung masing-masing? Ada yang menggabungnya karena sama-sama punya nilai tukar, sama-sama alat belanja, ada yang menggabungnya. Karena ya uang dan emas sama-sama. Ada juga yang memisahkannya. Yang memisahkannya. Baik, karena ada yang memisahkannya itu karena yang membedakan zakatnya uang itu ikut ke perak, bukan ikut ke emas. Ikut ke perak, tidak ikut ke emas. Berarti dipisahkan. Dipisahkan. Karena emas itu zakatnya adalah 80. Berapa zakatnya emas? Berapa nisab zakatnya? Nisabnya. Ya, siapa yang tahu nisabnya emas? Siapa yang tahu? Nisabnya emas 80 gram, 200 dinar. 20 dinar. 20 dinar. Itu nisabnya. Iya, baru dapat. Kemudian sementara uang rupiah itu dikiaskan ke perak. Kalau perak 500, ya, dia zakatnya perak adalah 595 gram. 595 gram. Tapi kan perak itu murah. Sehingga ya orang punya 10 juta sudah masuk. Kalau 7 juta, 8 juta belum dapat dengan harga perak sekarang. Harga perak sekarang adalah 10-an ke atas. Sehingga kalau kita punya itu sudah dapat berarti ya. 12.400, oh sudah naik ya, sudah naik sekali. 12.400, berarti kali 595 gram, berapa itu? Oh 7.400.000, 8 juta berarti sudah dapat, sudah masuk. Sudah masuk. Jadi emas juga masuk bisa kalau sudah 40 gram, 80 gram ke atas baru masuk. Sementara zakatnya uang sudah masuk dengan hal tersebut. Karena itu yang membedakan. Ya itu yang membedakannya. Karena emas disebutkan langsung zakatnya. Adapun yang keluar adalah 1/40. Yang keluar adalah 1/40. Iya, 1/40 yang keluar. Rubul usyur. 1/40. Jadi uang itu tadi dibagi 40 hasilnya itulah zakatnya. Hasilnya itulah zakatnya. Apakah boleh menggadai emas tanpa riba untuk bayar utang atau untuk memenuhi kebutuhan? Dan apakah boleh bayar utang gadaiannya dengan cara dicicil tak beraturan sesuai berapa uang, sesuai berapa yang mampu dibayar untuk saat ini dan besok seperti itu juga hingga lunas? Iya, menggadai emas.
Iya, menggadai itu artinya kita jadikan emas kita sebagai jaminan dari utang yang kita utang. Iya, boleh melakukan penggadaian itu boleh. Dengan syarat ya kita kembalikan uang sesuai dengan yang kita pinjam. Kalau kita sudah kembalikan maka emas itu jadi kembali ke kita. Kembali ke kita. Dan boleh dibayar cicil utangnya. Sampai lunas baru dikasih kembali emasnya. Itu enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu kalau ada syarat ribanya. Bagaimana apabila kita menerima makanan maulid karena khawatir kalau ditolak akan tersinggung. Tapi setelah diterima makanan tersebut dimakan. Tidak dimakan tapi ditaruh di luar pagar rumah dengan harapan akan dimakan kucing. Iya. Enggak apa kita terima untuk menjaga hatinya. Jangan sampai gara-gara itu nanti kita tidak didengar apa yang kita bilang berupa kebaikan. Enggak apa-apa kita terima dan kita buang. Dan setelah itu kita buang. Iya. Apa hukum memelihara burung yang seharusnya bebas berterbang di alam bebas lalu ditempatkan di dalam sangkar? Bahkan dijadikan sebagai alat bermain judi atau diperlombakan. Kalau dijadikan alat bermain judi haram. Adapun pelihara burung dibolehkan walaupun dalam sangkar. Ya Allah ciptakan semua itu untuk kita. Iya, Allah ciptakan semua itu untuk kita. Yang penting kita kasih makan, kasih minum. Kita tidak dilarang pelihara burung. Tapi Ustadz kan dia pelihara bebas. Ya iya enggak apa-apa. Ya, kan pelihara terbang bebas sama disangkar sama saja. Kalau lebih terjamin disangkar, makanannya disiapkan terus dengan jenis yang berbeda-beda. Iya kan? Lebih bagus kan daripada dia terbang makanannya tidak jelas. Makanannya tidak jelas. Dan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah menciptakan untuk kalian semua yang di bumi ini. Silakan dipakai. Iya, yang penting itu adalah bukan punyanya orang. Jangan sampai sebentar kita berdalil dengan ini kan semua punya Allah boleh dipakai. Nah, yang mubah. Makanya ada kaidah dalam Islam, man sabaqa ila mubahin fahuwa akubih. Siapa yang duluan kepada perkara yang mubah, belum berpemilik, maka dia yang lebih berhak terhadapnya. Ada tanah, gunung, tidak ada yang punya. Belum ada yang menggalikan sumurnya, belum ada yang patok. Kemudian kita ke situ, kita garap, kita punya. Kita yang punya. Demikian pula burung itu perkara mubah. Siapa yang dapat maka dia yang punya. Dia yang punya, boleh dia pakai. Apakah boleh memesan atau menerima jasa dalam masjid, misalnya jasa driver, teknisi, dan jahitan. Kalau akad dalam masjid tidak boleh. Kalau akad dalam masjid tidak boleh. Apakah betul Ustadz menuntut ilmu itu lebih nikmat daripada berhubungan badan dengan istri, serta lebih penting daripada makan dan minum? Maksudnya tidak juga seperti itu. Iya. Maksudnya semua masing-masing punya porsinya. Iya, masing-masing punya porsinya. Ada yang datang kepada Nabi SAW, dia mau sholat terus, tidak mau menikah, puasa terus, tidak mau menikah. Nabi tegur. Nabi bilang, saya ini orang yang paling bertakwa, tapi saya menikah juga. Saya mendatangi perempuan. Ya, semuanya adalah ada porsinya masing-masing. Atas dirimu punya hak, istrimu punya hak, semuanya. Kasih haknya, kasih haknya tanpa ada yang ditelantarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak itu kepada semuanya. Betul, ilmu itu lebih penting daripada makanan, maksudnya karena kebutuhan kita. Iya, karena kebutuhan kita terhadap
ilmu itu lebih penting daripada makanan. Bukan berarti kita belajar tidak perlu makan. Bukan, harus kita makan supaya bisa belajar. Supaya kita bisa belajar. Menikah, kalau memang dengan menikah itu bisa tenang belajar. Daripada mau menghafal satu hadis yang dihafal nama perempuan. Iya. Orang seperti itu menikah kalau mampu. Menikah kalau mampu. Iya. Apa hukum menjual air sumur bor? Untuk mengambil air dalam sumur membutuhkan pompa yang menggunakan listrik dan membutuhkan bensin untuk kendaraan. Dan digunakan untuk mengangkut air. Membutuhkan tenaga untuk membawa air tersebut sampai kepada si pembeli. Iya. Boleh menjualnya. Apa? Kenapa tidak boleh menjualnya? Boleh. Boleh kita menjual air. Iya. Boleh kita menjual air yang kita pakai tenaga dalamnya. Atau yang kita memang ya biayai dalam hal tersebut. Bolehkah menggunakan wifi masjid untuk mendengarkan kajian dan ceramah? Tanya yang punya masjid. Masa tanya sama saya? Nanti saya bilang boleh ternyata pihak masjid tidak boleh kan? Gimana caranya? Jadi kita mau bilang, Ustadz bilang boleh. Kalau begitu saya nanti dipukul sama orang. Iya. Kan itu punya saya. Jadi tanya yang punya masjid, seperti itu apakah boleh atau tidak, baru kita lakukan. Apa hukum orang tua mengakikah dirinya sendiri karena belum diakikah pada waktu kecilnya? Tidak sunnah, tidak disyariatkan. Nabi tidak mengakikahkan dirinya setelah besar, para sahabat tidak mengakikahkan dirinya setelah besar. Tidak ada syariat untuk mengakikahkan diri sendiri dengan alasan kita belum diakikah waktu kecil. Tidak sunnah, tidak dilakukan oleh para sahabat. Dan Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Iya, itu wallahu alam. Kita cukupkan? Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.